kepada kita semua, sehingga kita masih dalam keadaan sehat dan bisa berkumpul kembali dalam acara kita silaturahim sekaligus tarhib Ramadan. Mudah-mudahan dari acara kita ini Allah senantiasa menguatkan kita, memberikan keberkahan dan keberlimpahannya kepada kita semua, dan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk nantinya melaksanakan ibadah puasa. Tilawah yang akan dibawakan oleh Bunda Wati, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. BPJS Pak, BPJS tenaga kerja termasuk BPJS kesehatan, lagi tidur-tidurnya, lagi enak-enaknya, terus ada petir di siang hari, BPJS kesehatan tidak aktif dengan alasan pemerintah pengevaluasian data. Banyak juga dari rekan-rekan kita ada imbasnya Pak, ada imbasnya. Maka ini keterkaitan dengan BPJS TK, ada alasan juga yang BPJS TK aktif itu termasuk kerja. Itulah yang salah satunya alasan BPJS kesehatan kita tidak aktif. Gaji yang kita terima kira-kira tidak masuk akal, misalnya dari desil 1 sampai desil 5 bisa naik ke desil 6 sampai desil 10 gitu kan dilihatnya dari desil itu. Minggu pertama kira desil data dari orang susah bener naik. Jadi tingkat ukurannya tidak jelas. Kita bilang lain, pokoknya khusus untuk Bekasi Timur, dan link ini jangan nyebar ke dapil-dapil yang lain. Akhirnya di Bekasi Timur saya lempar ke grup Bekasi Timur, ada beberapa yang ngisi link. Ada follow up, saya dikasih kabar, kasih evaluasi, ada beberapa itu nama-nama, ada garis kuning, ada garis merah, garis hijau. Kebanyakan garis merah. Yang garis hijaunya cuma 15 orang. Saya tanya, ternyata ada syarat dan ketentuannya. Syarat ketentuannya yang sudah pernah merasa ikut BPJS TK maupun di ojol atau mandiri kagak bisa yang tercover yang gratis oleh pemerintah. Kan demo kenaikan UMK, kenaikan segala macam. Ya kita tidak perjuangkan juga minimal tarif. Kita tidak perjuangkan tarif. Kan sekarang kan update masih 20%, 30%. Oke, kita minta undang-undang 10% untuk tarif kita. Ini setahun. Misalnya sebulan kita pengajian 3 juta misalnya sebulan. 20%-nya berapa tuh? Sebulan 3 juta. Hanya 1 bulan gaji. 1 bulan gaji untuk THR itu 1 bulan gaji. Iya, UMR, iya ada kalau saya bukan UMR, saya mah sistemnya vendor. Gitu kan. Kalau yang UMR ya kadang UMR Bekasi sekarang 5,7 berapa? 5,9. Beda ya, beda-beda. Ya, beda. Korjap-korjap banyak yang hadir juga. Saya harapkan nanti per korjap itu benar-benar terbuat rupa, terus jadwal kita agenda kita untuk bikin korjap baru belum terlaksana, itu masih PR ya. 2 korjap karena itu perintah dari DPP juga, minimal korjap nambah dan upah nambah. Tidak satu orang membawa 2 bidang ya, jadi makanya di awal-awal kemarin ini, setelah kemarin kita mengadakan musda, ya kebetulan kita ada beberapa kegiatan yang kita mulai dari bidang Bitnaker dan BBPN yang sudah jalan. Itu ada beberapa yang kemarin kita sudah sempat ketemu dengan yang di CFS apa namanya? Dinas BLK. Dinas BLK.
bagiannya dari Menteri Tenaga Kerja. Rupanya yang kita pelajari Bu, ternyata banyak sebenarnya peluang-peluang yang bisa kita ambil untuk kita jadikan apa namanya itu pelatihan. Nah, dalam rangka untuk menambah income dari kita masing-masing. Dan itu bisa dimulai dari kalau kita membuat yayasan atau kita berkelompok individu seperti ini, bisa juga masing-masing. Tapi tentunya ada syarat dan lagi kita pelajari. Manapun yang memang nanti punya peluang itu bisa ambil, nanti akan coba kita berikan jalannya. Karena kemarin dari dinas itu dari DPP sudah menyarankan bahwa mana yang bisa diambil silahkan diambil. Kita punya anak di atas SMA gitu ya, memberikan pekerjaan. Ya termasuk kemarin program magang kerja yang nanti insya Allah akan dimulai lagi di bulan Mei kalau tidak salah ya. Baru akan dibuka lagi program di bulan Mei oleh Menteri Tenaga Kerja. Bapak Ibu sekalian, menyambung bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tinggal kira-kira berapa hari Pak? 4 hari lagi kira-kira ya. Kita memasuki bulan suci Ramadan. Hari ini kita sudah berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu yang berarti subun, yang berarti suku-suku, kabilah atau bangsa-bangsa. Sya'ban yang berarti yang menyebar dan berpencar. Kenapa dikatakan bulan Sya'ban? Karena bulan ini adalah bulan di mana kita diminta untuk menghentikan semua aktivitas yang berhubungan dengan peperangan. Ini untuk kita melakukan peperangan atau melakukan perselisihan. Maka di bulan ini, yang bulan Sya'ban ini, kita mempersiapkan diri kita dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan. Sedikit tentang Ramadan dulu ya, nanti jawaban dari Pak dan nanti kita uraikan banyak. Insya Allah ada beberapa yang bisa kita sampaikan. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka Allah menjanjikan bonus besar berupa ampunan atas seluruh dosa-dosa yang telah dilakukan tahun sebelumnya. Pahala ini juga kepada semua orang yang beriman yang melakukan puasa karena Allah. Ya, bagaimana konsep istiqamah dalam membantu persiapan ibadah Ramadan? Yang pertama, Allah SWT hendaknya di setiap waktu kita di bulan suci Ramadan maksimalkan kita memohon meminta kepada Allah apapun yang menjadi target keinginan kita. Ya. Kalau kita mengharap kepada manusia, pasti kita akan kecewa. Ya. Kita meminta kepada Allah apa yang kita inginkan. Ya, terutama meminta agar soal kita diterima oleh Allah SWT. Meminta agar semua ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah SWT. Baru meminta keinginan-keinginan yang lain. Meminta ridhonya Allah. Ingat ya, ingat buat saya pribadi dan juga Bapak dan Ibu sekalian dalam rangka mempersiapkan bulan suci Ramadan. Ya, demikian. Alhamdulillah, fala takunanna minal mumtarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.